Alhamdulillah selama ini pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan tentunya kami merasa pembelajaran yang bersifat diferensiatif dan kami merasa tertarik dan mulai dengan melakukan kepada anak-anak kelas yaitu membuat kesepakatan kelas, kemudian selanjutnya apalagi namanya kata secara nasional atau hasil kelas seperti itu, kemudian masuk kepada kemudian teknis untuk melakukan supaya bisa motivasi untuk belajar. Kemarin seperti ini memang siswa yang dalam mengikuti pembelajaran ini dan mendapat itu sekali
didalami adalah emosional anak-anak, kemudian di dalam mengikuti pembelajaran ini. Artinya yang banyak di sini adalah menerapkan KSM, kecerdasan emosional memahami bahwa ternyata pelajar itu bukan hanya sekedar menerima materi, tapi bagaimana kemudian anak-anak bisa sambil menerima materi satunya mampu juga untuk bagaimana menghadirkan perasaan-perasaan santai, perasaan-perasaan yang apalagi yang nyaman dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi ada kebingungan, kemudian ada teknik atau metode yang akan hadirkan untuk bagaimana menciptakan suasana itu menjadi suasana yang tidak nyaman, menjadi menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ingatkan terlebih dahulu sambil membaca doa. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk baca surah-surah pendek dipimpin oleh hikmah. Marilah kita bersama-sama membaca surah pendek surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Duduk. Terima kasih semua. Ya, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir, nak? Ada. Bagaimana? Berapa orang? 4 orang. Dari mana yang 4 orang itu? 5. 2 tidak hadir, 1 sakit, 2 izin. Ya baik, jadi kita doakan mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa hadir bersama-sama kita semua kembali ya. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan Bapak hari ini materi IPA bab 5 kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan benda mati. Baik, sebelum kita masuk di materi makhluk hidup dengan benda mati ini, terlebih dahulu ya, Bapak ingin dengan anak-anak sekalian membuat kesepakatan belajar atau kesepakatan ke kelas ya, kesepakatan belajar atau kesepakatan ke kelas. Setuju tidak? Setuju. Kita lihat sama-sama. Nah, kesepakatan kelas atau belajar kita adalah datang di kelas tepat waktu. Baik itu misalnya ketika keluar ada kesepakatan sekian menit, ya silakan masuk kembali ya. Masuk ke sekolah pada pagi hari, datang dan pulang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengangkat tangan sebelum berdiri. Jadi
semua nanti mengangkat tangan bagi yang mau ketika mau berbicara. Dunia menjaga kebersihan luar, menghargai pendapat teman. Jadi ketika teman kita berpendapat, kita harus menghargainya, tidak boleh ada yang bicara, ya. Kemudian mendengarkan dengan saksama saat pembelajaran berlangsung. Bagaimana di atas? Kita sepakat atau tidak? Oke, kalau kita sepakat kita lanjut ya. Kita jaga bersama ini. Nah sekarang sebelum kita masuk kepada ya materi, ada pengenalan emosional. Lihat di atas coba. Kita tahu gambar ini? Dari ada beberapa macam gambar di atas. Ini adalah semua salah satu bentuk perasaan kita yang kita ingin kirimkan. Ya, kira-kira bagaimana perasaan kita sekarang? Ya. Nah sekarang untuk membuktikan itu bagaimana bentuk perasaannya, saya minta saja satu orang satu kelompok ya. Siapa yang mau? Kelompok 3. Ya silakan nak. Coba tolong naik di atas yang mana perasaan tak. Coba pegang saja di situ. Yang mana perasaan tak sekarang yang kamu rasakan. Ya. Ya. Baik, gambar apa itu? Merasa tersenyum dan bahagia. Baik, silakan dulu, tepuk tangan dulu. Baik, untuk kelompok 2, siapa yang mau di atas mewakili? Hikmah, silakan Hikmah. Bagaimana perasaan kita sekarang? Silakan. Ya, perasaannya itu. Rasa bagaimana itu namanya? Senyum dan gembira. Senyum dan gembira atau tertawa dengan gembira. Jadi perasaannya senyum atau tertawa dalam keadaan senang-senangnya. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan. Kelompok ini, siapa yang mau dari atas? Bagaimana perasaan kita? Ya, ada cinta-cintanya atau menangis. Iya, apa kira-kira itu? Tertawa, senyum dan menikmati. Berterima. Nah, luar biasa. Silakan. Tepuk tangan ya. Intinya bahwa saat ini dalam kondisi keadaan bahagia. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ya. Saya akan memberikan dulu pertanyaan pemantik tentang materi ini. Coba. Ya, pertanyaan pemantik yang pertama bisa dia langsung. Nah, yang pertama, apa yang terjadi ketika benda-benda tersebut kesentuh? Misalnya begini, karena materi kita adalah makhluk hidup dan benda mati, kan? Makhluk hidup dan benda mati. Kira-kira ini pertanyaan pemantik tidak mesti harus dijawab, ya? Tapi hanya memantik kita supaya ternyata arahnya nanti ke sana ini yang itu kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, ya. Jadi materi kita adalah materi makhluk hidup dan nah sekarang saya mau perlihatkan gambar. Ya, ada gambar di atas. Gambar apa kira-kira ini? Coba kata-kata. Gambar apa di atas? Tumbuhan apa nak? Tumbuhan putri malu. Ya, tepuk tangan dulu kawan. Nah, putri malu itu termasuk tumbuhan apa? Nah sekarang saya mau tanya, ya, bagaimana ciri-cirinya putri malu? Ketika disentuh akan daunnya mengatup atau tertutup. Jadi itulah salah satu ciri-ciri daripada makhluk hidup pada tumbuhan putri malu. Inilah di atas salah satu tumbuhan putri malu yang bergerak setiap kali tumbuh untuk menanggapi cahaya atau sentuhan yang mana bisa dia mengalami rangsangan dan dia bisa makan untuk mengumpulkan makanan, mendapatkan energi sehingga dia bisa bergerak. Jadi satu-satu tumbuhan. Tumbuhan gambar apa ini? Gambar anak ayam yang mana? Bagaimana bentuk karakteristik
menjalankan fungsi tubuh dari ya, artinya dia apa lagi namanya mendapatkan cahaya untuk dari matahari. Ya, lanjut. Lampu yang ini apa kira-kira? Tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya. Tadi ada beberapa tadi gambar di atas. Di atas itulah salah satu bentuk makhluk hidup yang kemudian yang kita harus memahami ciri-ciri atau karakteristik. Nah, penguatan untuk materi ini adalah saya akan melakukan ya, saya minta semua menyimak videonya dengan baik ya. Baik, itu saja video sebagai bentuk penguatan daripada materi kita tentang makhluk hidup dan benda. Ya, saya mungkin akan dulu. Dari konten tadi yang saya sampaikan, ya, kemudian ada video di atas tentang materi makhluk hidup dan benda mati. Tentunya tidak ada gambaran bahwa ya memahami tentang karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira siapa coba katakannya yang bisa menyebutkan ya beberapa ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup? Coba angkat tangan. Coba hikmah berdiri. Tepuk tangan dulu ya. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak. Ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Memiliki kemampuan bergerak. Apalagi? Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Memiliki kemampuan reproduksi. Apalagi? Makhluk hidup menanggapi rasa. Menanggapi rasa. Oke, tepuk tangan dulu. Coba sini, ada lagi yang menanggapi kelompok ini. Mau tambahkan? Coba ditambahkan nak. Kelompok ini tambahkan. Ya, coba kelompok satu. Coba tambahkan. Jadi ada tadi yang pertama adalah bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, menanggapi rangsangan. Apa lagi?
menghasilkan energi. Apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi karakteristik yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda-benda mati adalah makhluk hidup itu dapat bernafas. Di seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan beberapa tumbuhan dapat bernafas selama 24 jam. Ya, semua bisa bernafas selama 24 jam. Contohnya kucing. Pada makhluk hidup kucing. Yang kedua, makhluk hidup butuh makan dan air, berarti dia bisa makan dan minum. Misalnya kucing tidak makan dan minum. Jika kucing tidak makan dan minum beberapa hari, dia akan lemas dan akhirnya mati karena kelaparan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu sebagai contoh. Misalnya kambing yang lahir dirawat dan diberi makan, maka akan menjadi besar. Nah, selanjutnya, ya, makhluk hidup adalah bisa berkembang biak. Bisa berkembang biak. Ya, mereka menghasilkan keturunan, ya kan? Menghasilkan keturunan sehingga tidak mengalami kepunahan di masa yang akan datang, baik itu manusia maupun daripada tumbuhan. Kalau manusia kan seperti itu juga, ya. Kalau tumbuhan kan keturunannya dia punya anak, apalagi namanya turunan. Kemudian makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Karena ini semua makhluk hidup terangsang dan apalagi secara organis melaksanakan tanggapannya terhadap perubahan dalam lingkungan. Contohnya tadi itu Bang Putri Mal yang saya tampilkan, ya. Selanjutnya makhluk hidup dapat bergerak. Jadi kita bisa semua bergerak. Jadi kalau tidak bergerak namanya apa? Tidak mati atau makhluk tidak hidup. Baik. Selanjutnya makhluk hidup bisa beradaptasi. Ya, artinya mampu bersosialisasi, mampu menyesuaikan diri dengan yang lain. Ya, lanjut. Makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa. Ya, kalau manusia itu mengeluarkan zat sisanya bagaimana? Kita kan buang air, mengeluarkan air besar dan air kecil. Begitu juga pada makhluk hidup hewan. Ya, begitu juga pada tumbuhan. Lanjut, makhluk hidup juga bisa mengalami metabolisme. Artinya bahwa dia bisa mengalami metabolisme. Metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dari dalam makhluk hidup. Dengan adanya metabolisme, maka makhluk hidup dapat mengkonversi bahan makanan menjadi energi. Tetap, nah, misalnya pada tumbuhan ini kan makanannya dari mana? Dia mendapatkan energi dari cahaya matahari. Contohnya. Saya kira itu, ya, untuk memahami karakteristik dan apalagi namanya ciri-ciri makhluk hidup dan benda. Baik, semua saya minta dengan keseriusannya, ya, untuk kita melakukan dulu langkah dan penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional, dengan menggunakan teknik stop STOP, ya. Ya, coba ikuti saya, ya. Akan mengikuti saya, semua murid menghentikan aktivitasnya dulu sejenak, ya. Ya. Nah, sekarang saya minta duduk dengan posisi nyaman, senyaman-nyamannya, ya. Badan tegak, tegakkan badan dan rileks. Ya, duduk kondisi nyaman, badan tegak, dalam keadaan rileks. Ya, dalam keadaan rileks.
ulang, saya ulang. Duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha. Ya. Kemudian semua murid menarik nafas pelan-pelan. Menarik nafas pelan-pelan. Ya. Merasakan udara segar masuk ke hidung. Lalu menghembuskan sebanyak 2-3 kali. Lakukan sebanyak 2-3 kali. Menarik nafas pelan-pelan. Kemudian menghembuskannya ke hidung kembali sebanyak 2-3 kali. Dilakukan dengan keadaan tenang. Lanjut. Kemudian mari dalam hati, dalam pikiran mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh. Ya. Mengamati perut yang mengembang. Sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh yang lainnya, posisi semua anggota tubuh rileks. Teknik selanjutnya, rileks. Oke, selesai. Iya, baik. Bagaimana perasaannya semua? Bagaimana perasaan tak? Segar, nyaman, rileks. Ya, apa tujuannya kita melakukan seperti ini? Agar kita semua merespon dan mengambil keputusan yang lebih reflektif, agar lebih nyaman dalam untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, mengembalikan kembali rasa tadi yang tidak nyaman menjadinya nyaman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok. Ya, kita akan masuk kepada diskusi kelompok. Nah, sebelum kita masuk diskusi, kan sudah ada kelompoknya semua, toh? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita akan melakukan dulu kesepakatan, ya, kesepakatan, aturan atau hal-hal yang harus dilakukan selama berdiskusi. Saya minta semua siswa atau semua kelompok ini harus diingat baik-baik, ya. Yang minta keseriusannya. Yang pertama, setiap anggota kelompok membaca dan berdiskusi dengan rekannya terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Silakan berdiskusi bersama-sama dengan teman kelompoknya. Jangan dibantah, ya. Kemudian 2, menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bagan sebelum dan sesudah. Jadi sebentar ada bagan pengumpul informasi tentang makhluk hidup dan benda mati. Dalam menuliskan bagan dan pengumpul informasi ini, ya, ada di situ, ya, kita akan menuliskan sesudah dan sebelum, ya, atau sebelum dan sesudah. Bagaimana pemahaman anak-anakku sekalian setelah Anda diskusi dengan kelompoknya memahami tentang materi makhluk hidup dan benda mati sebelum mempelajari materi ini, dan pemahaman tak setelah dijelaskan tadi melalui konten gambar dan video yang ada. Diskusikan jawaban tak dengan teman kelompoknya, ya. Kemudian setiap kelompok membuat media persentase yang menarik. Artinya di sini adalah kita bisa menggunakan poster. Poster itu kita bisa menggunakan apalagi infografis. Kita bisa menggunakan media apalagi? Ya, poster, infografis, bisa PPT seperti di atas. Tapi kita sepakati saja satu, ya. Kita menggunakan poster dengan menggunakan kertas manila karton. Oke. Satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lainnya dapat memberikan tanggapan yang lain. Jadi setiap kelompok setelah mengerjakan tugasnya, saya minta satu saja kelompok untuk mempresentasikan di atas dan yang lainnya menanggapi dengan baik. Kita sepakat dengan itu.
Sepakat? Iya, sepakat yang dilakukan ya. Apa yang mau dilakukan? Membuat bagan pengumpul informasi makhluk hidup dan benda mati. Iya, yaitu sebelum dan sesudah menerima pelajaran. Dipaham ya? Paham ini kelompoknya? Paham? Saya ulang, dipaham tidak? Paham. Kalau banyak main-mainnya pasti tidak paham. Ya? Iya. Lanjut. Nah, apa itu pertanyaan panduannya? Pertanyaan panduannya ada 4. Yang pertama, ini bisa dibaca ya. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Ya, inilah pertanyaan panduan untuk kita lakukan. Mengapa para ahli cenderung menyatakan bahwa virus tidak termasuk dalam makhluk hidup? Yang ketiga, berikanlah alasan bahwa padi termasuk dalam makhluk hidup. Yang keempat, robot dapat bergerak dan merespon manusia. Apakah robot termasuk dalam makhluk hidup atau bukan? Berikan alasan. Ini pertanyaan panduan yang harus Anda tuliskan di diskusi kelompok tak bersama dengan teman-teman tak ya, untuk di poster kandidatar. Baik, baiklah anak-anakku sekalian, sudah paham ya? Jadi pertanyaan panduannya ini. Silakan berdiskusi dengan temannya. Bisa barangkali kita mulai ya. Ya. Karena sudah semua, kita akan melakukan presentasi kelompok. Dari 3 kelompok yang ada, saya meminta satu saja kelompok mewakili. Jadi kelompok yang lain adalah menanggapi seperti kesepakatan tadi, ya. Ya. Coba kelompok 1, 2, 3, siapa yang mau naik ke atas? Siapa yang mau naik ke atas? Kan dulu kelompok 2. Semuanya naik nak? Kelompok naik, menemani teman-teman tadi atas. Silakan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Pada pengumpulan informasi dan benda mati. Sebelum A. Saya bagi waktu dalam penggunaan makhluk hidup dan benda mati. B. Saya menemukan virus itu menjadi makhluk hidup atau bukan, dan saya belum memakai sensor virus. C. Saya belum mengerti kalau padi itu termasuk makhluk hidup atau bukan. D. Saya belum mengerti kalau robot makhluk hidup atau bukan. Coba yang lain, saya minta. Iya, lakukan. Perhatikan. Ya. Coba yang lain, silakan mendengarkan dengan baik. Kelompok yang lain. Tambah suara sedikit lagi, tambah suara tak. Demikian presentasi dari kelompok saya. Mohon
apa positifnya? Pertanyaan atau apa masukan untuk kelompok di atas? Ada? Kelompok bintang, kita kasih aplaus dulu semua. Silakan, ditutup. Kemudian presentasi dari kelas saya dan tidak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya kembali. Jadi yang lain saya kira nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah melakukan presentasi, jadi sedikit bermanfaat untuk kita bahwa ya memahami karakteristik atau ciri-ciri tentang makhluk hidup dan benda mati ini adalah dengan melihat bagaimana ya dan bagaimana bentuknya, ya bagaimana yang terlihat dari luar dan yang terlihat dari dalam. Ya, artinya cara melihatnya dari luar tentunya kita melihat ciri-ciri fisik ya atau struktur tubuhnya ya. Nah, tapi kalau dari dalam itu dengan melihat kalau tumbuhan itu misalnya atau hewan kita melihat bagaimana alat-alat tubuhnya ya, apakah banyak kesamaan ya. Nah, persamaan dan perbedaannya bagaimana ya. Nah, dari situ semua kita bisa juga mengetahui oh ternyata ciri-ciri makhluk hidup memiliki persamaan dan perbedaan ini ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau mengangkat tangannya yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Sebutkan saja tadi. Ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup. Ya silakan Hikmah. Memiliki kemampuan Ya. dan berkembang, memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menanggapi bencana dalam lingkungannya, mengelola dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernafas, memberikan lingkungan Iya, jadi ada beberapa poin termasuk bergerak, bernapas, kemudian berkembang biak, ya menerima rangsangan atau pengaturan rangsangan, melakukan metabolisme dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu ya luar biasa. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Ya baik, kita lanjut. Nah, kesimpulan kita pada materi ini adalah yaitu bahwa makhluk hidup adalah semua makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yaitu bernapas, makan, bertumbuh, berkembang biak dan bergerak, menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, mengalami metabolisme, sedangkan pada benda mati adalah kebalikannya dari semua daripada ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Ya, saya kira itu ya. Nah sekarang saya akan memberikan sticky note untuk mengomentari pekerjaan daripada temannya. tulisannya sudah bagus dan cantik. Ya, selanjutnya kita masuk kepada tahap yang terakhir yaitu adalah refleksi. Refleksi kita pada kesempatan hari ini pada kesempatan ini adalah ada 3 pertanyaan refleksi yang kita akan jawab sama-sama. Ya, yang pertama adalah adakah informasi? Silakan.
anak-anak sekalian di rumah, yaitu materi pengelompokan makhluk hidup ya. Dan saya minta di rumahnya untuk mengerjakan uji kompetensi yang ada pada makhluk hidup dan benda mati. Pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
mengulangi kekurangan saya, tapi kami menampilkannya dengan dalam pendapat hikmah tentang pembelajaran pada hari ini. 1. Saya sudah mengetahui tentang karakteristik makhluk hidup dan benda mati. 2. Saya sangat senang karena bisa berdiskusi kepada teman-teman dan melalui media poster. Terima kasih.